Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja Toraja bersama Jemaat Terlobatua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang baru, hari karunia Tuhan. Kami akan beraktivitas. Sebelum kami beraktivitas, kami mau melandasinya dengan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk memelihara firman-Mu. Ampuni dosa kami dan berfirmanlah Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 9 berbunyi. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku dan memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini berdasarkan Renungan Harian Toraya, kita diberi tema Tuhan tempat perlindunganku. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup ini adalah anugerah. Dalam hidup, setiap orang berhadapan dengan masalah. Ada orang yang dapat bertahan dan berdiri tegak, tetapi ada orang yang menjadi ambruk dan terpuruk karena menghadapi masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita dalam menghadapi masalah itu yang menentukan apakah kita bertahan atau kita ambruk. Kemanakah kita berlindung atau mencari pertolongan ketika kita berada dalam masalah? Setiap orang punya caranya masing-masing. Mazmur menegaskan tentang hidup seseorang yang sangat terkenal, Daud, Raja Daud. Ia mendapat begitu banyak tantangan dalam hidupnya, karena ketika ia diurapi menjadi raja, ada yang iri hati, ada yang tidak suka dengan apa yang dia alami, sehingga Daud dikejar-kejar. Selalu ada upaya untuk mencelakai, bahkan membunuhnya.
sampai ia harus lari-lari meninggalkan tempat yang satu, bersembunyi di tempat yang lain, dari gua yang satu ke tempat yang lain, demi menyelamatkan diri dia dari ancaman jaring-jaring maut yang mau menangkapnya. Di saat-saat seperti itu, ia terus berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berulang-ulang dia berdoa meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Karena bagi Daud, Tuhan itu benteng yang kokoh, tempat perlindungan yang aman. Dan dia mengingat semua kasih sayang Tuhan, bahwa Tuhan melindunginya dari bara bahaya, bahkan dari ancaman maut sekalipun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau Daud dilindungi Tuhan dari bahaya maut oleh Saul yang iri hati, kita pun sebagai manusia dikelilingi orang-orang yang tidak senang jikalau kita senang. Atau bahasa yang sering kita dengar, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bagi kita, Tuhan tempat perlindungan kita. Karena itu berseru hanya kepada Tuhan. Jadikan Daud teladan dalam memohon perlindungan dalam setiap masalah yang dihadapi. Karena Tuhan itu pelindung, penolong, Dia gembala yang baik. Teladan juga Yesus yang sudah memberi teladan dalam hidup ini, dalam menghadapi setiap situasi, dan Dia juga menjamin kehidupan perlindungan bagi kita. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jadikan Tuhan tempat perlindungan, bukan kepada manusia, apalagi kepada kuasa setan. Barang siapa berlindung kepada Tuhan, Tuhan akan memberi ketenangan sekalipun ia harus mengakhiri hidupnya. Karena orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus akan menerima damai sejahtera sampai akhir hidupnya. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan renungan pada pagi ini. Kiranya setiap orang yang mendengarkannya dan melakukannya dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami, benteng yang kokoh, gembala yang baik itu. Kami bersyukur Tuhan boleh menikmati firman Tuhan pada pagi ini. Dan kami bersama-sama berdoa mengucap syukur atas hari yang baru. Dan kami memohon pertolongan Tuhan dalam menapaki sepanjang hari ini. Engkau melindungi kami dari berbagai orang-orang jahat dan juga dari kuasa-kuasa jahat, sehingga kami dapat melewati hari ini dengan baik. Memberkati jemaat Telo Batua dalam berkarya, sehingga mereka dapat melakukan apapun yang baik itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan memperoleh hasil. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami ini, dan mampukan seluruh yang terlibat dalam menangani virus corona, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik, dilindungi mereka, dilindungi pula keluarga mereka, sampai wabah ini berlalu. Engkau Tuhan yang berkuasa. Berkati bangsa dan negara kami ini, pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami hari ini. Tuhanlah yang menyertai kami. Terimalah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan pagi yang kita telah lalui bersama. Salam untuk semua jemaat Telo Batua, juga jemaat Palopo, jemaat Rantai Tagari, jemaat Sarira yang pernah saya layani. Seluruh yang mendengarnya diberkati selalu. Terima kasih.